sejati. Dalam arti kita itu untuk apa ya, dibilang bukan mencari, maksudnya dibilang apa ya, menuju ke jalannya Allah atau menuju ke Tuhan yang Maha Esa. Di situ Kang maksudnya. Karena itu termasuk sosmito untuk mengheningkan diri, untuk mencari jati. Harus benar-benar tahu dengan rasa kita, dengan rasa yang sesungguhnya rasa kang sejati di situ. Dan semua ini kalau misalnya Anda atau siapapun, misalnya atau guru kita atau siapa teman kita diajak jalur yang tidak benar, semua ini diambil hikmahnya aja. Semua itu adalah suatu proses perjalanan kita. Bukan kita itu menambah bodoh, tapi menambah pengertian kita itu loh. Semua ambil hikmahnya di situ ya. Mas, ada pertanyaan dari seorang teman. Kemarin itu dia itu habis ketipu orang gara-gara disuruh beli yang namanya Tirta Perwitra Sari. Nah, dia kan laku gitu loh Mas. Laku, terus ada yang membimbing, disuruh nyari, itu nggak nemu, akhirnya disuruh beli. Nah, itu dibuat laku itu masih gagal. Terus ke rumah saya disuruh menanyakan. Nah, itu sebenarnya air Tirta Perwitra Sari itu apa, Mas? Iya. Gini ya Kang, yang dibilang banyu Tirta Perwitra Sari ya. Ya mungkin teman yang jenengan mungkin habis banyak kali ya. Ya banyak sekali. Sekali itu. Udah sampai 20-an. Dia selalu mencari ya, padahal nggak taunya pada diri kita sendiri ya. Ya sebetulnya itu yang dibilang banyu Tirta Perwitra Sari itu kan sasmita. Ya sasmita. Kalau dalam pewayangan kan Werkudara nggayo banyu suci Tirta Perwitra Sari itu kalau di itu ya. Semua itu adalah sasmito kan. Jadi kadang-kalanya orang desa bahkan orang Jawa ngomong banyu Tirta Sari ku ya nggon keringetmu dhewe tole kan itu ya. Maksud keringat. Nah, air keringat. Itu juga sasmito omong seperti itu. Nah, semua ini adalah yang dibilang banyu Tirta Perwitra Sari itu adalah meraih untuk menempuh jalan kehidupan yang sejati. Dalam arti kita itu untuk apa ya, dibilang bukan mencari, maksudnya dibilang apa ya, menuju ke jalannya Allah atau menuju ke Tuhan yang Maha Esa. Di situ Kang maksudnya. Karena itu termasuk sosmito untuk mengheningkan diri, untuk mencari diri kita sendiri di situ. Makanya jangan kejebak kalau ada orang misalnya mau ingin mencari banyu Tirta Perwitra Sari, kalau beli ya beruntunglah orangnya yang jual itu ya. Jual. Makanya jangan kejebak ya semua ini. Nah, semua itu adalah sasmito itu. Sanepo. Nah, sanepo betul, sanepo. Makanya sebetulnya itu untuk mencari diri kita sendiri, menuju jalan ke Tuhan yang Maha Esa di situ. Ya, yang dimaksud air keringat kita itu gimana, Mas? Air keringat itu kan maksudnya orang Jawa kuno karena dia tidak mempunyai pengetahuan lain ya. Jadi dia itu mempermudah omongan dan itu juga sanepo juga itu loh. Air Perwitra Sari itu air suci yang berada di badannya Anda sendiri berupa keringat, maksudnya kan seperti itu. Nah, keringat pun emang kalau digunakan untuk berobatan bisa jadi. Nah, itu dibaratkan kan
kita itu mengendalikan diri, kita tahu jati diri kita ya, atau kita itu mengetahui atau mengendalikan rasa yang sejati, otomatis Kang daya spiritual pun ada di situ. Itu kan bebasan bisa untuk apalah dia maunya apa, mengobati orang atau hening atau apalah, akan menempuh jati dirinya sendiri di situ, akan tahu hidup kita itu. Berarti lebih ke usaha diri sendiri. Betul di situ. Makanya bilanglah sama temenmu, jangan main-main kalau ada orang yang mau jual air Tirto Perwitosari ya. Perwito itu adalah suci Kang, di situ suci, air yang benar-benar suci. Itu adalah wening atau hening, menciptakan cipto rasa kang karso di situ, untuk mencapai tujuan yang lebih harmonis, menuju kehidupan untuk kebenaran kita sendiri dan kebenaran orang lain, untuk menjaga kestabilan kita, kehidupan kita, kerukunan kita, kedamaian untuk keseluruhan kita semua, bukan untuk pribadi itu. Oh gitu. Berarti itu, berarti iya sih sampai segitu banyaknya. Itu pinternya yang jual apa? Ya nanti bilang aja kalau misalnya ada yang pesen lagi, cukup bikinin aja Perwitasari gitu. Kan lumayan ya Pak ya. Ya. Makanya kita harus hati-hati benar. Karena itu mungkin ya orang yang tidak tahu itu kan dimanfaatkan orang-orang yang seperti itu ya. Jadi jangan dibohongi, semua itu adalah sasmita dan itu untuk meraih, untuk mendapat apa uang ya katakanlah, menghalalkan segala cara di itu. Itu kalau dari segi spiritual Mas, orang yang laku itu kan banyak sekali rintangan. Apakah itu salah satu bentuk rintangan, atau biasanya kan kalau kita laku itu ada yang membelokkan sehingga udahlah si A ini dipengaruhi supaya menipu si B. Itu apakah ada hubungannya Mas? Maksudnya hubungan maksudnya itu si B ini kan laku sama si A ini kan tahu. Ya. Nah si A ini dapat bisikan supaya menghalangi si B supaya gagal dia kali gitu. Nah ini kan si A kan laku menghadap kemana gitu maksudnya, ke siapa lah. Untuk mencapai laku itu kan banyak rintangan. Betul. Nah si temannya ini mungkin dapat bisikan atau apa sehingga ngakali temannya yang si B ini. Apakah ada hubungannya dengan lakunya itu loh Mas? Jebakan itu. Ada sih. Kan jin setan kan udah berjanji akan menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia ini. Tapi kan dia mana yang katakanlah dia itu tidak mau digoda, ya dia tidak maksa. Ya tetap ada juga, karena bisikan katakanlah itu bisikan untuk membelokkan dia. Nah maka kita itu harus benar-benar ya, harus benar-benar tahu dengan rasa kita, dengan rasa yang sesungguhnya rasa kang sejati di situ. Dan semua ini kalau misalnya Anda atau siapapun, misalnya atau guru kita atau siapa teman kita diajak jalur yang tidak benar, semua ini diambil hikmahnya aja. Semua itu adalah suatu proses perjalanan kita, bukan kita itu menambah bodoh tapi menambah pengertian kita. Itu loh. Semua ambil hikmahnya di situ ya. Jadi tidak usah bilang yang aneh katakanlah. Semua emang jula-julilah, semua kehidupan itu seperti itu. Kalau kita nggak tersesat dulu, nggak tahu jalan yang benar. Iya, tidak tahu yang jalan yang benar. Makanya kalau orang Jawa kan bilangnya kan itu ya, alang-alang dudu aling-aling margiga utama di situ. Semua ini adalah hambatan atau apa namanya itu suatu kesesatan. Itu adalah kalau kita bisa mengambil hikmahnya
akan mempermudah perjalanan kita masa yang akan datang di situ.